Nama saya Arifianto, biasa dipanggil Apin. Saya dokter spesialis anak di Rumah Sakit Pasar Rebo. Ya, tentunya orang tua yang paling penting adalah kalau lagi sakit sebaiknya tidak masuk daycare. Kalau sudah sehat baru masuk daycare. Tapi kalau tidak terhindarkan, ya minimal pengelola daycare itu mengurangi pola penyebaran kuman dari satu anak ke anak yang lainnya. Kemudian mainan itu juga sangat mudah untuk menjadi media kuman. Jadi kalau bisa dicuci setiap hari mainannya. Yang ketiga, kalau memang mereka harus berinteraksi dalam ruangan tersebut, ajarkan cara mencuci tangan sebersih mungkin dan sesering mungkin. Bahkan kalau anaknya sudah agak besar, mungkin bisa diajarkan untuk memakai masker. Sakit itu kan sebenarnya kebanyakan pada anak akibat kuman masuk ya, jadi ada infeksi, bisa virus atau bakteri yang masuk. Jadi artinya dimanapun, kapanpun anak-anak tuh bisa terkena kuman tersebut meskipun katakanlah tidurnya cukup atau makannya baik. Tapi secara umum anak yang nutrisinya baik, daya tahan tubuhnya akan lebih baik sehingga tidak lebih mudah terkena penyakit. Kemudian anak yang cukup tidur juga istirahatnya akan lebih baik dan daya tahan tubuh pun akan lebih baik. Kalau buat saya secara umum sebenarnya kalau anak itu kondisinya fit, bugar, ya dia akan bangun tidur sesuai waktunya, begitu juga dengan makan. Pola sakitnya akan wajar seperti anak-anak yang lainnya. Kalau vitamin yang banyak dijual di pasaran itu ternyata tidak satupun yang terbukti untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi saya harus bilang memang belum ada tuh vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang pertama, anak harus dibiasakan pola hidup sehat. Yang kedua, makanan ya. Makanan tentunya harus makanan yang dimasak sampai matang gitu. Kemudian mereka yang mungkin masih menggunakan seperti botol dot itu juga harus disterilkan dengan baik. Dan mereka diajari kalau sedang sakit agar tidak bercampur dengan anak-anak yang lainnya untuk mengurangi interaksi. Ya, pilek dalam artian akibat infeksi virus ya, yang kita bilang tuh selesma atau flu. Pada balita ternyata bisa terjadi 12 kali dalam setahun, artinya 1 kali per bulan, dan itu pun wajar untuk anak-anak yang masuk kategori sehat. Ya, prinsipnya cuci dengan air yang mengalir terlebih dahulu, atau sekarang juga banyak alat untuk pensteril botol dan alat makan, itu sudah cukup untuk digunakan sehari-hari. Terutama untuk botol dot ya. Tapi kalau untuk piring makan, cukup dengan mencuci dan mengeringkan itu sudah cukup. Mungkin sekarang yang jadi kekhawatiran adalah banyaknya sabun-sabun yang namanya antiseptik ya. Justru kita tidak butuh antiseptik yang berlebih. Kita cukup pakai sabun cuci piring biasa. Tidak harus cuci piring untuk bayi. Yang terpenting adalah setelah mencuci, kita mensterilkannya kembali. Pertama, sangat baik apabila ada ruang-ruangan yang memisahkan antar usia, terutama mereka yang masih dalam 6 bulan pertama. Misalnya masih kategori ASI eksklusif, kemudian antara 6 sampai 12 bulan, karena satu kelompok usia dan kelompok usia lainnya itu sangat terkait dengan aktivitasnya. Jadi dengan mengelompokkan sesuai dengan kategori usia akan mengurangi risiko penularan. Lalu yang kedua adalah dari segi mainan. Daycare sangat baik apabila mampu membersihkan mainan, selesai aktivitas semuanya dicuci. Atau kalau mereka punya stok mainan, maka hari ini punya stok mainan apa, untuk hari berikutnya diganti dengan stok mainan yang baru. Jadi selalu ada mainan bersih setiap harinya. Dan yang ketiga, daycare harus punya kebijakan agar anak-anak yang sakit sangat menular dan berbahaya, misalnya anak itu kena sakit campak atau sakit cacar air, maka harus buat standar tidak boleh masuk ke daycare. Dan itu harus buat standarnya berlaku selama sekian minggu bahkan. Misalnya anak sakit cacar air, sakit campak, 2 minggu sama sekali tidak boleh masuk daycare. Karena itu sangat menular, tidak hanya buat anak-anak di situ, bahkan ketika mereka pulang ke rumah bisa menularkan ke saudara yang lain atau bahkan ke orang tuanya.